Dengan kegiatan ini benar-benar memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat sehingga akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar ini dalam hal menyampaikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Selalu bahagia ya buat semuanya. Saya Mani ya, saya perkenalkan dan nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan akan membersamai Anda dalam acara ini, yaitu diseminasi informasi kebijakan publik sosialisasi tahapan pemilu 2024. Baiklah Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkanlah kami untuk membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Ibu Tiara Puspita Sarjana Hukum ya. Beliau Ibu Tiara Sarjana Hukum ini menjabat sebagai anggota DPRD Karanganyar terpilih periode 2019 sampai dengan 2024 ya. Mari kita beri aplaus dulu untuk Ibu Tiara sebagai narasumber kita. Ibu yang masih muda, liar, segar bugar, cantik, anggota dewan termuda di Kabupaten Karanganyar. Narasumber kami yang berikutnya yaitu Bapak Muhammad Haris Bahtiar Suparmi SE. Nah, ini komplitnya ya. Barangkali Bapak Ibu tamu undangan tidak tahu persis nama komplitnya, maka saat sekarang saya populerkan Pak izin ya. Yang biasa cuma Pak Haji Suparmi SE begitu. Komplitnya Bapak Muhammad Haris Bahtiar Suparmi SE ya. Tahun 2019 hingga 2024 beliau sebagai sekretariat Komisi A. Beliau pun juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba Karanganyar. Oke ya, langsung aja ke topik kita tentang sosialisasi tahapan pemilu 2024. Nah, peran perempuan sendiri dalam berpolitik ini gimana Bu di kancah ini, bahkan ini mau pemilu ini seperti apa Bu? Kalau kami juga boleh tahu. Ya. Peran politik bagi perempuan itu sangatlah penting karena memang khususnya untuk pencalekan itu sendiri yang ada di Kabupaten Karanganyar bahkan di nasional itu perempuan harus 30%, mencakup 30% untuk berperan di bidang politik. Pak Haji Suparmi, bahwa tahapan pemilu itu sudah dilakukan bertahap-tahap ya Pak. Sampai saat ini kira-kira sampai tahap mana sih Pak? Barangkali ada yang belum tahu tentang tahapan pemilu ini, bisa Bapak jelaskan biar audiens yang rawuh ini juga bisa gamblang. Kami persilakan Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak beserta diseminasi informasi yang bertemakan tahapan pemilu. Sebelum menjawab Mbak Mami, kalau hari ini kita sampai di tahapan yang kelima Mbak Mami. Jadi mohon maaf, tahapan pemilu yang ada di 5 tahunan ini endingnya nanti di 14 Februari 2024 itu ada 14 tahapan. Kira-kira untuk pemilu yang akan datang itu menghabiskan dana berapa? Kita sekarang sudah tahu semuanya bahwa kurang lebih 82 miliar begitu ya. Jadi kita tahu, kalau ditanya itu tahu persis ya. Monggo Bapak Ibu silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita yang saat sekarang sudah siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang diinginkan para petani kalau bisa, syukur kalau kartu tani itu bisa berlaku nasional atau paling tidak berlaku satu kabupaten. Kalau kartu tani itu dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada,
itu sebenarnya meskipun ada kurang lebihnya itu juga masih berjalan dengan baik. Nah, yang perlu saya sampaikan dulu pada penjenengan, meskipun ini sebenarnya bukan bidang saya, Mas Pak Surono, tapi saya pernah dulu di Komisi B, di pimpinan Komisi B, kami waktu itu dengan beberapa kelompok tani, ada sekitar 21 kelompok tani yang kesulitan tentang itu. Karena yang saya tahu ternyata petani kita itu kan banyak yang tidak petani bengkok, artinya tidak punya tanah langsung, tapi dia hanya garap. Nah, yang dapat istilahnya kartu tani ini kan yang punya tanah, dan dia perhitungannya itu sesuai dengan RDKK, Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok. Nah, rencana dasar kebutuhan kelompok ini menurut sewu akan menentukan sekian hektar, siapa butuh sakmene, orang yang butuh sakmene, dan sebagainya. Lah terus kartu tani atau rencana dasar kebutuhan kelompok ini belinya yang sewu pengecar-pengecar yang sudah ditentukan oleh distributor. Maka tadi seperti Mas Rono katakan, Bang Jumanto butuh negara padat kok iso. Nah, itu aturannya memang tidak bisa. Ada tetangga yang misal rumahnya nyun sewu area 3D seperti itu, kita bisa mengarahkan bantuan kepada siapa dan bagaimana caranya. Itu aja pertanyaan dari kami. Jadi kalau tonggo teparu sampean benar-benar itu rumah tidak layak huni, terutama mungkin MCK-nya atau kamar mandinya atau mungkin juga dindingnya masih dari gede dan sebagainya. Kalau dulu sebelum tahun 2021 ini RTLH itu masuknya atau kalau ada permohonan itu ke Dispermandes, dan itu angkanya cukup kecil, hanya 10 juta. Tapi mulai 2022 ini di PUPR. Bagi kami mohon maaf mempertanyakan adik-adik kami yang mungkin umurnya baru 16 tahun di bulan Januari 2023, apakah masih bisa tahun 2024 di bulan Januari baru 17 tahun, atau mungkin di bulan Februari 2024 17 tahun masih bisa untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Jadi kalau nanti sebelum 14 Februari 2024 kok sudah 17 tahun, itu ada surat keterangan dari KPPS, lalu nanti nyoblosnya itu di jam-jam terakhir. Pesannya yang disampaikan dengan adanya kita mengadakan sosialisasi ini, tentunya yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar, kita menyalurkan hak suara kita, mengoptimalkan dan mengkondisikan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan nanti, tentunya dengan aman, tertib, kemudian jujur, profesional, dan mandiri. Hidup ini adalah ibadah. Berbuatlah yang terbaik untuk masa depan kita. Di dalam keluarga kita, istri, anak kita harus jujur, transparan. Jadilah contoh yang baik di dalam keluarga kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi semua manusia sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karanganyar Maju!